Ya. Oh. Selamat siang, kakak-kakak, terus dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok NJW akan mempresentasikan eh, penelitian kami mengenai network requirement dan implementasi analisis pada PT Ciptadra Sofindo. Next. Berikut adalah anggota dari tim kami. Ada saya Tarik Gilang Muntakin, Trias Fahri Noval, dan juga saya Antoni Edbert Ferianto. Next. Oke, pada studi kasus kali ini kami ditugaskan untuk menganalisis sistem dan jaringan komputer yang dimiliki oleh klien. Sehingga kami di sini juga akan mengidentifikasi rancangan solusi sistem dan juga jaringan komputer yang saat ini digunakan oleh klien. Setelahnya, kami mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan yang dibebankan kepada sistem dan juga jaringan komputer oleh klien. Next. Klien kami, sebelumnya kami akan memperkenalkan klien kami, yaitu PT Ciptadra Softindo, yang merupakan creative engineering company yang berdiri sejak 1999 di Depok, dan memfokus pada pengembangan sistem informasi software enterprise dan solusi digital untuk bisnis dan institusi. Produk unggulannya ada Onebox, lalu ada Smart City, dan juga Healthcare yang mendukung transformasi digital sektor publik dan swasta. Next. Dan ini infrastruktur SS-nya, jadi saat ini digunakan tiga, yaitu infrastruktur jaringan berupa fisik dan juga nirkabel, lalu server dan manajemen data, dan juga manajemen akses dan keamanan jaringan. Next. Ya. Untuk infrastruktur jaringan yang berupa fisik dan nirkabel, di sini PT Ciptadra untuk server utamanya menggunakan Windows untuk Orbits dan juga Linux untuk sistem Smart City dan OneBox. Kombinasi server fisik dan cloud untuk operasional yang tinggi. Lalu yang kedua untuk arsitektur jaringan, di sini menggunakan fiber optik sebagai koneksi utama dari ISP ke kantor pusat. Lalu ada distribusi internal menggunakan kabel LAN untuk performa yang lebih optimal dan juga jaringan dibagi ke dalam beberapa segmen dengan switch di setiap lantai. Lalu koneksi internetnya di sini menggunakan dual internet service provider yaitu BaseNet sebagai koneksi utama dan juga IndiHome sebagai cadangan untuk mengurangi resiko downtime. Dan juga dilakukan load balancing untuk memastikan kelancaran operasional. Dan terakhir untuk keamanan jaringan, di sini PT Ciptradra menggunakan VPN WireGuard untuk akses aman ke jaringan internal dari luar kantor dan menggunakan kebijakan keamanan ketat seperti firewall ataupun enkripsi HTTPS. Next. Baik, selanjutnya untuk server dan manajemen datanya, pada platform dan teknologi, Cipta Resource menggunakan AWS untuk mendukung operasional one box, yaitu untuk yang omni-channel siaran dan juga kontak center, dan juga menggunakan Alibaba Cloud untuk mendukung Cipta Live dan layanan lainnya. Untuk backup dan recovery, backup dilakukan secara berkala di beberapa lokasi berbeda, yaitu di cloud dan juga server fisik. Dan untuk cloud backup, menggunakan snapshot dan juga data replication antar region. Proses recovery diuji juga secara berkala untuk menguji efektivitas sendiri. Selanjutnya untuk penyimpanan dan pengelolaan data, object storage menggunakan AWS S3 untuk data attachment dan file besar, dan juga database MySQL dengan caching menggunakan Redis untuk akses data cepat. Selanjutnya untuk keamanan jaringan, seperti yang tadi sudah dijelaskan, menggunakan enkripsi HTTPS dan untuk komunikasi antar sistem dan juga firewall. Next. Untuk manajemen akses dan keamanan jaringan menggunakan VPN WireGuard untuk mengakses remote hanya untuk bagi perangkat yang diizinkan saja. Selanjutnya untuk akses remote hanya untuk perangkat yang diizinkan berarti beberapa hanya beberapa perangkat diizinkan menggunakan VPN di tempat itu tersebut. Selanjutnya untuk manajemen akses menggunakan prinsip least privilege, itu hanya hanya beberapa hanya akses diberikan untuk orang-orang tertentu dengan privilege tersedikit, least privilege. Selanjutnya untuk autentikasi ketat menggunakan autentikasi 2FA. Selanjutnya untuk blokir otomatis setelah 3 kali gagal login. Untuk firewall dan enkripsi, firewall dasar untuk memblokir akses tidak sah dengan rencana upgrade ke tingkat medium ataupun advance, dan juga enkripsi HTTPS.
untuk monitoring jaringan dan juga segmentasi jaringan, menggunakan log management untuk melacak aktivitas sistem jaringan, dan juga data log mencakup alamat IP, perangkat, dan juga login. Next, untuk penggunaan jaringan sendiri, eh, dari perangkat itu ada laptop, itu terdiri dari 45 karyawan dan juga ditambah 20 siswa PKL, dan juga 5 tablet untuk setiap lead, satu unit CCTV, satu unit printer, satu unit alat absensi, dan 3 server fisik. Untuk kinerja sendiri, berdasarkan hasil speed test, rata-rata bandwidth untuk ISP IndiHome adalah 70 Mbps. Sedangkan untuk ISP BISNet adalah 60 Mbps, sehingga combined bandwidth untuk kedua ISP adalah sekitar 130 Mbps. Analisis permasalahan sendiri, ini yang pertama adalah network stability. Itu koneksi utama, yaitu BISNet sering mengalami latency tinggi dan gangguan periodik, mempengaruhi performa aplikasi cloud seperti OneBox dan juga Cipta Live. Selanjutnya, kalau bandwidth management, belum ada kebijakan yang pasti untuk membatasi dan prioritas penggunaan bandwidth. Selanjutnya, adalah network security. Firewall masih pada level dasar, yaitu basic dan medium. Dan sistem monitoring belum optimal. Deteksi ancaman belum berjalan secara real time, sehingga berpotensi membuka celah keamanan. Untuk data manajemen sendiri, pengolahan data masih sedikit kurang efisien. Terdapat beberapa data yang tidak terorganisir dan log berukuran terlalu besar. Untuk infrastruktur sendiri, penataan perangkat keras dan rack server masih kurang terstruktur, ventilasi dan pengelolaan kabel masih belum optimal sehingga meningkatkan resiko overheating. Baik, dari permasalahan-permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang kita sudah diskusikan dan brainstorming. Yang pertama adalah network optimization dan bandwidth management, di mana kami memiliki solusi untuk mengimplementasikan dual ISP aktif dengan load balancing disertai quality of service untuk memastikan koneksi stabil dan distribusi bandwidth yang efisien antar pengguna dan divisi. Lalu lanjut, Comprehensive Network Security System, di mana meningkatkan sistem keamanan jaringan dengan firewall tingkat lanjut, IDP, IDS atau IPS. Dan juga ada autentikasi dua faktor atau 2FA untuk melindungi akses dan mencegah ancaman cyber yang kompleks. Karena banyak Cipta Shopee ini nyimpen banyak data klien yang sangat penting gitu. Terus selanjutnya ada integrated network monitoring dan documentation yang sudah gimana membangun dashboard pemantauan real time yang lebih broad dan lebih detail sehingga dokumentasi infrastruktur jaringan ini terpusat dan juga untuk mempercepat deteksi adanya gangguan serta untuk maintenance yang lebih baik gitu. Terus efisien data management dan cloud backup. Maksudnya apa? Menerapkan arsip data yang terstruktur, deduplication, serta backup otomatis antar region berbasis cloud. Contohnya kayak AWS atau Ali Cloud yang memang dipakai sama Cipta Soft. Ini untuk menjaga kayak keamanan, efisiensi, dan ketersediaan data perusahaan. Lalu yang terakhir, ini ada optimized physical infrastructure. Tadi kan servernya baru ada 3 ya, dan berdasarkan apa yang sudah kami pahami itu masih agak berantakan. Sehingga menata ulang server, kabel, dan sistem pendingin ruang server itu sangat perlu, terutama buat sistem pendingin ruang server, sehingga pada ujungnya akan berguna untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, perangkat keras, dan kemudahan perawatan jangka panjang. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami untuk presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.